Guys, ketemu lagi sama Okarina dan selamat datang di channel aku. Di video aku kali ini aku bakalan cerita misteri sama kalian sambil sedikit-sedikit ngelukis. Aku nggak tahu ini lukisan aku bakal berhasil atau enggak. Dan lukisannya nggak ada hubungannya sama sekali sama ceritanya. Dan juga kalau misalkan kalian penasaran, kalian harus nonton video sebelumnya dan juga video yang akan datang karena lukisannya nggak langsung selesai. Kalau kalian penasaran kenapa aku pakai headset, rekam suaranya pakai handphone, jadi aku pakai headset. Juga kenapa aku pakai baju yang sama dengan video yang kemarin, karena aku nge-shootnya sekaligus guys di hari yang sama. Jadi aku pakai baju yang sama. I'm sorry, aku males ganti baju. Di video kali ini aku bakal nyeritain tentang sebuah kasus yang sangat amat terkenal di Korea. Ini adalah sebuah kasus di Hwasong. Aku juga takut salah nyebutnya. Minta maaf ya kalau salah nyebutnya. Hwasong ini, jadi di sana ada seorang serial killer yang benar-benar membuat polisi kewalahan. Kenapa? Karena kasusnya tuh nggak terpecahkan selama bertahun-tahun. Tapi tenang aja, karena pada akhirnya ini terpecahkan. Kasus Hwasong ini berlangsung selama 5 tahun dengan 1 tahun kosong ya guys. Jadi ada 1 tahun dimana si serial killer ini berhenti, nggak ngebunuh sama sekali. Dan katanya sih korbannya itu ada 10 orang lebih. Serem gak sih? Tapi ini adalah sebuah kasus yang menurut aku endingnya itu nggak bikin kita puas. Yang bikin kita mempertanyakan nih keadilan tuh sebenarnya gimana sih gitu. Sebenarnya sih terselesaikannya kasus ini tuh adalah karena dibuatnya film A Memories of Murder. Jadi itu ada sebuah film yang didirectori oleh pembuat film Parasite. Kalian tahu nggak film Parasite? Hayo, siapa yang belum nonton, kalian wajib nonton. Jadi pada tahun 2003 keluarlah film Memories of Murder dan itu diangkat dari kisah nyata kasus Hwasong ini. Film inilah yang bikin orang-orang mulai membicarakan lagi kasus ini karena orang-orang juga penasaran ini gimana sih sebenarnya gitu. Jadi kasus ini tuh sebenarnya terjadi pada tahun 1986. Ya, kalian bisa bayangin dong tahun itu kayak gimana ya kondisinya. Mungkinnya belum ada internet, nggak ada warnet, nggak semaju sekarang lah gitu. Dan juga pada saat itu Hwasong ini adalah sebuah daerah yang bisa dibilang desa banget lah gitu, karena si daerahnya itu dipenuhi dengan peternakan, sawah, pabrik gitu, nggak banyak penerangan. Dan juga katanya sih orang-orang juga kalau misalkan turun dari bus jalan ke rumah itu dalam keadaan gelap-gelapan guys. Dan juga nggak ada CCTV ya. Serial killer kali ini tuh jadi dia tuh nggak punya apa ya istilahnya, nggak ada emo yang sama gitu. Jadi si korbannya tuh bener-bener beragam banget guys. Memang korbannya semuanya tuh perempuan, tapi umurnya beragam banget. Ada yang masih muda sampai yang udah nenek-nenek gitu. Serial killer ini melakukan aksinya itu di luar guys, di alam yang terbuka gitu, di pinggir sawah lah, di jalan gitu, malam-malam gitu. Dan inilah yang membuat warga resah, kayak kok ini pelakunya nggak ada takut-takutnya ngelakuin ini di luar, dan juga korbannya semakin banyak gitu, sampai-sampai suatu saat penduduk-penduduk yang laki-laki itu udah pada geram banget, udah pada kesel banget, sampai akhirnya mereka membentuk semacam tim ronda lah gitu ya, ronda malam gitu. Mereka tuh bawa-bawa stick, bawa-bawa tombak gitulah, karena kan dulu nggak dibolehin punya senjata kayak gitu ya. Jadi pada bawa-bawa tombak nyari pelakunya siapa. Polisi aja nggak bisa menemukan siapa pelakunya karena kan pada saat itu nggak ada tes DNA, nggak ada CCTV kayak gitu ya. Jadi susah lah nangkepnya. Sampai-sampai si para pria di desa ini tuh pada berkumpul untuk berpatroli lah tiap malam gitu. Dan juga karena adanya kasus ini, jadinya perempuan-perempuan yang tinggal di desa ini tuh nggak dibolehin keluar malam. Kayak pokoknya kalau udah maghrib, udah perempuan nggak boleh ada yang keluar rumah. Karena kasus ini juga, jadi kayak nggak ada orang yang mau tinggal di Hwasong, nggak ada orang yang mau mengunjungi Hwasong karena saking seremnya gitu kasus ini. Yang bikin parahnya lagi, kayak menurut aku polisinya juga nggak banyak membantu gitu. Maksudnya mereka mencurigai semua laki-laki yang ada di desa itu gitu tanpa bukti yang jelas. Dan polisi tuh bisa seenaknya kayak ngambil cowok gitu, dibawa ke kantor dan diinterogasi. Dan cara interogasinya juga bener-bener kasar banget. Cara interogasinya tuh kalau misalkan ada cowok yang diinterogasi ya, kayak misalkan si cowoknya tuh bakalan diikat, terus udah gitu kepalanya bakal ditutup pakai anduk basah, terus habis itu disiram sup pedas gitu. Sup yang ini aneh banget sih, kenapa harus sup gitu, kenapa nggak air biasa aja, atau nggak kenapa sih nggak nanya baik-baik kalau misalnya memang nggak ada bukti ya nggak sih. Katanya sih kenapa polisi melakukan ini ya karena biar bisa menyiksa orang, biar ujung-ujungnya mereka ngaku gitulah mungkin ya. Katanya sih sensasi yang ditimbulkan dari ditutup anduk terus disiram itu, jadi kayak mereka merasakan sensasi tenggelam gitu. Jadi kayak mereka merasa mau tenggelam tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi polisi bener-bener bisa terus-menerus menyiksa para pria gitu ya. Ini juga bikin
cowok-cowok di desa ini juga jadi pada takut dong. Mau ngeronda aja takutnya dicurigain, mau keluar malam takutnya dicurigain sama polisi. FYI, di Korea pada saat itu ada yang namanya Statute of Limitation. Jadi itu adalah salah satu hukum yang ada di Korea, yang dimana kalau misalnya kasusnya sudah berumur 15 tahun dan belum terpecahkan, si kasus itu bisa dianggap selesai gitu aja gitu tanpa menangkap pelakunya. Correct me if I'm wrong ya, tulis di komen kalau misalnya aku salah, tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi misalkan ini pembunuhan nggak terselesaikan selama 15 tahun, ya udah kasusnya dianggap selesai gitu aja. Jadi kalau setelah 15 tahun ada orang yang ngaku, "Pak, saya pembunuhnya," gitu, ya polisi nggak bakal bisa nangkep karena ada statute of limitation ini gitu. Di kasus ini juga polisi sudah menginterogasi sebanyak 21.000 orang laki-laki. Kayak bisa bayangin gak sih berapa banyak laki-laki yang diinterogasi dengan kasar oleh polisi gitu, seberapa traumanya mereka gitu. Dan polisi juga sama-sama frustasi lah ya, karena polisi nggak bisa nangkep pelakunya gitu, terus nggak ada bukti yang kuat gitu. Polisi juga sampai kayak nyuruh orang lah untuk jadi umpan, misalkan ada perempuan disuruh jalan malam-malam, dan katanya nih si serial killer ini katanya tertarik sama orang yang berbaju merah. Jadi itu perempuan mau usianya berapapun, kalau pakai baju merah atau tas merah atau apa, si serial killer ini tertarik, turn on gitulah. Dan polisi tuh kayak menyuruh perempuan ngasih umpan lah gitu ya, perempuan dari kepala sampai kaki pakai merah, kayak pita merah, baju merah, tas merah, sepatu merah gitu, untuk nyari memancing pelakunya, tapi nggak juga keluar pelakunya gitu. Bahkan saking frustasinya ini polisi ya, polisi tuh sampai ngambil jalur dukun gitu. Jadi kayak polisi tuh pakai boneka voodoo lah segala macam, dan tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Tiba-tiba di tahun 1991 pembunuhan di Hwasong tuh berhenti, bener-bener berhenti gitu aja gitu. Dan kalau misalnya serial killer itu biasanya nggak bakalan bisa berhenti sebelum ada hal-hal yang terjadi sama pelakunya sendiri gitu. Dan biasanya nih kalau misalkan tiba-tiba serial killer berhenti, itu pasti ada hal yang besar yang terjadi di hidupnya gitu. Kayak misalkan entah dia menikah misalnya, entah dia punya anak, atau dia pindah keluar kota gitu. Jadi serial killer itu biasanya nggak bisa bener-bener berhenti. Atau bisa juga misalkan dia itu udah terlalu tua, atau mungkin bisa aja dia meninggal. Setelah ada 7 pembunuhan, di korban yang ke-8 ini agak aneh guys. Kalau korban-korban sebelumnya itu kan dilakukan di ruangan yang terbuka, di lapangan kayak gitu ya. Dan di korban yang ke-8 ini, si pelakunya ini melakukannya di rumah si korbannya sendiri, di dalam kamar tidurnya sendiri, kamar tidur si korbannya gitu. Dan bisa bayangin gak sih, orang tua si korban itu tuh ada di luar kamar, ada di dalam rumah yang sama. Dan si korban yang ke-8 ini adalah seorang perempuan berusia 13 tahun, jadi masih kecil banget ya. Ada tanda-tanda pelecehan, dan memang sih katanya sih metode membunuhnya itu adalah dengan cara mencekik. Tapi biasanya dia mencekik menggunakan barang-barang si korban, kayak misalkan bajunya korban, atau enggak stockingnya korban, kadang dalemannya gitu. Nah, sampai akhirnya nih, polisi tiba-tiba mendapatkan info kalau ternyata pelakunya itu adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang kita panggil aja Yun ya. Jadi si polisi udah kayak mau nangkep si Yun ini. Dan apakah benar Yun pelakunya? Beberapa orang ada yang percaya kalau Yun adalah pelakunya, tapi beberapa orang juga ada yang nggak percaya kalau Yun pelakunya. FYI, si Yun ini mengaku sama polisi kalau dia melakukan pembunuhannya setelah 3 hari diinterogasi oleh polisi dengan kasar. Jadi ya ada spekulasi juga yang bilang kalau Yun ini terpaksa mengaku karena dia disiksa sama polisi gitu. Harus disiramin sup pedas terus ke mukanya gitu, dengan kondisi yang ditutup anduk basah gitu. Nanti aku jelasin di akhir kayak gimana ya. Dan Yun akhirnya dipenjara, dan katanya sih dihukum seumur hidup, tapi pada akhirnya dia cuma 20 tahun sih. Ya pokoknya dia dihukum seumur hidup. Dan ketika Yun ada di penjara, taunya di Hwasong ada pembunuhan lagi. Lah terus siapa yang ngelakuin kalau Yun ada di penjara gitu ya? Kalau memang Yun pelakunya, tapi kan dia udah di penjara, terus siapa yang ngelakuin di luar? Dan polisi mikirnya kayak ini pasti copycat nih, itu yang cuma niru-niru doang. Tapi polisi nggak bisa nangkep gitu, ini siapa pelakunya gitu. Dan polisi lagi-lagi merasa putus asa gitu ya, karena nggak bisa nangkep si copycat ini. Aduh, gua kapan ngelukisnya kalau begini? Sampai akhirnya tahun 2003, film Memories of Murder rilis ya, film buatan direkturnya Parasite ini. Dan ini bikin orang-orang jadi ngomongin lagi kasus ini. Jadi siapa sebenarnya si pelakunya? Apakah beneran Yun yang udah ada di penjara atau siapa? Dan ini jadi viral lagi nih kasus ini. Dan untungnya pada saat itu masih belum selesai lah statute of limitation-nya gitu. Jadi kasusnya masih dibuka gitu. Nah, sampai akhirnya tahun 2006 statute of limitation-nya habis ya. Jadi usia kasusnya tuh udah 15 tahun, udah nggak bisa dibuka lagi kayak gitulah istilahnya. Sampai akhirnya karena itu udah zaman udah lumayan maju, akhirnya karena
publik juga masih membicarakan kasus ini ya, karena viral teh gara-gara film. Akhirnya polisi mencoba untuk memeriksa DNA yang ada pada korban. Dan ternyata DNA-nya itu cocok. Cocok sama siapa? Dan ternyata DNA yang ada di korban itu cocok dengan seseorang pria bernama Lee. Kenapa DNA-nya bisa cocok sama Lee? Apakah DNA-nya ada di data polisi? Ternyata kenapa cocok sama Lee? Karena Lee pada saat itu sudah ada di penjara di Busan. Dan ini benar-benar masuk akal, maksudnya kayak pembunuhan berhenti gitu aja. Mungkin itu karena si pelakunya yang sebenarnya itu udah ada di penjara gitu, tapi dengan kasus yang berbeda. Tapi ya balik lagi, karena itu udah statute of limitation, jadi si kasusnya udah nggak bisa dibuka, udah nggak bisa dituntut lah istilahnya si pelaku sebenarnya gitu. Ingat kan yang aku bilang kalau pembunuhan itu terjadi 5 tahun, tapi ada 1 tahun yang kosong. Nah itu tuh adalah di saat ketika si Lee juga masuk penjara. Jadi waktu itu Lee itu lagi mengincar korbannya, masuk menerobos ke rumah si calon korban ini, tapi keburu ketahuan sama pemilik rumah. Dan si pemilik rumah nyangkanya si Lee ini tuh mau ngerampok gitu. Jadi si pemilik rumah langsung telepon polisi dan Lee ditangkap di penjara selama 1 tahun. Dan padahal sebenarnya Lee itu mau ngebunuh gitu, tapi disangkanya ngerampok. Dan akhirnya setelah 1 tahun Lee dibebaskan dan dia mulai melakukan aksinya lagi. Wah, terus si Yun gimana dong? Kenapa dia mau aja ngaku? Nah ternyata Yun ini ya memang dia mengaku karena katanya sih dipaksa oleh polisi ya. Maksudnya siapa sih yang tahan gitu ya, disiksa sama polisi selama 3 hari, nggak dikasih makan, nggak dikasih istirahat, nggak dikasih minum, terus disiksa disiram sup pedas pakai anduk basah gitu. Bahkan ya orang yang kurang tidur aja tuh bisa ngomong ngelantur gitu, apalagi ini 3 hari gitu disiksa. Kayak ternyata pada saat itu Lee pun timelinenya Lee itu cocok dengan kronologis serial killer ini. Kayak ada satu tahun yang kosong Lee lagi di penjara, dan terus sekarang Lee sedang di penjara juga untuk kasus yang berbeda. Terus si Lee ini kok sekarang bisa di penjara seumur hidup? Emang dia ngelakuin apa? Dan ternyata Lee itu di penjara karena dia melecehkan dan membunuh saudari iparnya sendiri. Dan ini yang kasihan sama Yun ya. Jadi aku mau ceritain dulu sama kalian si Yun ini yang dituduh sama polisi ini. Dia tuh orangnya kayak gimana dan sebenarnya siapa sih? Jadi Yun ini sebenarnya adalah dari kecil ditinggal ibunya karena ibunya meninggal. Setelah itu ayahnya juga pergi menansarkan dia. Jadi dia dari umur 11 tahun udah terpaksa keluar dari sekolah. Dia terpaksa untuk nyari-nyari makan di tempat sampah. Dia terpaksa untuk ngemis-ngemis di jalan. Sampai akhirnya dia tuh kayak terus-menerus setiap hari berdiri di depan pabrik untuk minta kerja sama orang gitu. Dan dia saat itu umur 11 tahun guys, kayak udah keras banget gitu hidupnya. Sampai akhirnya dia diterima kerja, dia jadi buruh lah, jadi ngebantu di peternakan segala macam. Dan sampai akhirnya dia berhasil menjadi pemuda yang bisa dibilang cara kerjanya, etos kerjanya tuh udah bagus banget. Dia disukai semua orang, dia disukain sama bos-bosnya karena kerjanya dianggap bagus. Sampai akhirnya dia malah dituduh sama polisi melakukan kejahatan ini. Jadi akhirnya Yun pun setelah 20 tahun di penjara, dia kan mengajukan banding dan akhirnya dia bisa dilepas dari penjara. Dan karena kasus ini viral lagi tahun 2019 atau 2018, Yun pun menyewa pengacara untuk menuntut polisi karena ya polisi udah memenjarakan dia untuk kesalahan yang nggak dia lakuin ya kan. Dan juga karena kasus ini juga banyak orang-orang laki-laki terutama yang speak up, yang bilang kalau gara-gara mereka dulu pernah diinterogasi sama polisi dengan cara yang kasar dan brutal, itu membuat mereka benar-benar trauma banget. Bahkan ada yang sampai depresi, ada juga yang sampai bunuh diri karena menderita PTSD. Terus kita kan pasti penasaran lah, terus gimana ini pelaku utamanya si Lee ini gimana? Ya karena udah statute of limitation inilah akhirnya Lee nggak bisa dituntut apapun. Tapi toh ya dia juga udah di penjara, tapi maksudnya ya kasihan sama keluarga korban lah ya, nggak mendapatkan keadilan gitu. Seenggaknya kalau misalnya dia dituntut atas kesalahannya dia sendiri, mungkin keluarga korban juga bisa dapat closure gitu. Tapi ini tuh ya karena ada statute of limitation, jadinya Lee tetap nggak dituntut atas kasus ini gitu. Nah guys, menurut kalian sebenarnya siapa yang jahat di sini? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Makasih banyak yang udah nonton. Bye bye.